Ya, Apa cukup nanti gajiku untuk menghidupi anak? Bagian 1. Realita pahit di balik standar banyak anak, banyak rezeki. Pernahkah kalian merasa sedang duduk di tengah kumpul keluarga, lalu tiba-tiba ada pertanyaan yang meluncur seperti peluru kendali? Kapan punya momongan? Di Indonesia, pertanyaan ini bukan sekadar basa-basi, tapi beban moral yang seringkali bikin sesak napas, terutama buat kalian pasangan muda, yang setiap bulan masih harus putar otak supaya gaji tidak habis di minggu kedua. Ada kegelisahan yang nyata, sebuah ketakutan yang seringkali dianggap tabu untuk diucapkan keras-keras, yaitu perasaan bahwa kita lebih takut tidak mampu membelikan susu dan nutrisi yang layak untuk anak, daripada takut dengan gunjingan tetangga atau sindiran halus mertua. Kita hidup di era di mana tekanan sosial memaksa kita untuk terlihat sempurna secara biologis, namun menutup mata terhadap realita angka di rekening bank yang sebenarnya sedang menjerit minta tolong. Kegalauan ini muncul bukan karena kita tidak sayang anak, tapi justru karena kita sangat menghargai sebuah nyawa, sehingga kita tidak ingin ia lahir hanya untuk ikut merasakan getirnya kekurangan uang. Kalau kita mau jujur tanpa rasa sungkan, ada jurang yang sangat lebar antara nasihat orang tua zaman dulu dengan kenyataan pahit yang kita hadapi sekarang. Dulu, kakek nenek kita mungkin sering bilang bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Sebuah petuah yang mungkin relevan saat biaya sekolah belum setinggi langit dan harga beras tidak meroket setiap tahun. Namun kita harus melihat data secara logis. Kenaikan UMR atau pendapatan rata-rata kita saat ini sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan inflasi biaya hidup dan properti. Memaksakan diri mengikuti pola pikir lama di tengah ekosistem ekonomi yang sudah berubah total adalah tindakan yang kurang bijaksana. Kita tidak bisa lagi menggunakan romantisasi masa lalu untuk membiayai kebutuhan masa depan yang serba mahal. Karena kasih sayang saja tidak cukup untuk membayar biaya rumah sakit atau uang pangkal sekolah dasar, yang sekarang harganya sudah seperti uang muka mobil. Bayangkan, kalian sedang mencoba menanam sebuah pohon di atas tanah yang kering kerontang, tanpa ada cadangan air sedikit pun. Kalian tahu pohon itu punya potensi untuk berbuah lebat, tapi kalian juga tahu bahwa tanpa nutrisi yang cukup, pohon itu akan layu sebelum berkembang, atau bahkan mati perlahan. Memaksakan kehadiran anak tanpa pondasi finansial yang minimal stabil, itu ibarat memaksa benih tersebut tumbuh di tanah yang gersang. Dampaknya bukan cuma ke kalian sebagai orang tua, tapi ke anak itu sendiri, yang terancam terjebak dalam lingkaran setan ekonomi sejak hari pertamanya menghirup udara. Kita seringkali melihat lingkaran kemiskinan berulang, bukan karena kemalasan, melainkan karena kurangnya persiapan modal hidup sejak awal. Logika sederhananya, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan dan kesehatan yang terbaik, jika untuk urusan makan sehari-hari saja, kita masih harus mengandalkan pinjaman online, atau bantuan orang lain. Penting untuk kita garis bawahi, bahwa memilih untuk menunda, bukan berarti kita menolak keberkahan, atau tidak percaya pada konsep rezeki dari Tuhan. Justru, ini adalah bentuk tanggung jawab moral yang paling tinggi, sebagai calon orang tua. Kita ingin memastikan bahwa ketika anak itu hadir, dia lahir sebagai individu yang kita nantikan dengan kesiapan, bukan sebagai alat untuk menambah lubang emosional, atau bahkan diharapkan menjadi mesin pencetak uang di masa depan, demi membayar cicilan orang tuanya. Banyak orang terjebak dalam pemikiran bahwa anak akan membawa keberuntungannya sendiri secara otomatis. Padahal, dalam realitanya, rezeki itu harus dijemput dengan manajemen yang baik. Menunda kehadiran buah hati saat gaji masih kecil adalah sebuah jeda untuk bernapas, sebuah langkah strategis untuk memperkuat otot finansial, agar nantinya kita bisa menyambut mereka dengan tangan yang kuat, bukan tangan yang gemetar, karena ketidakpastian. Dunia saat ini menuntut kita untuk menjadi orang tua yang lebih kritis dan realistis terhadap kemampuan diri sendiri. Kita tidak perlu merasa bersalah hanya karena standar kebahagiaan kita berbeda dengan standar yang ditetapkan oleh lingkungan sosial. Menunda adalah sebuah keputusan sadar untuk memutus rantai penderitaan yang mungkin saja terjadi jika kita abai pada logika angka. Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk memiliki rumah yang stabil terlebih dahulu, atau memiliki dana darurat yang cukup sebelum menambah anggota keluarga baru. Ini adalah bagian dari manajemen risiko. Karena dalam hidup yang penuh ketidakpastian ini, persiapan adalah satu-satunya senjata yang kita punya.
Kita sedang bicara tentang kualitas hidup seorang manusia yang akan kita bentuk masa depannya. Dan itu dimulai dari keberanian kita untuk berkata, belum saatnya, demi hasil yang lebih mulia di masa mendatang. Kita perlu meredefinisikan kembali, apa itu arti keberhasilan dalam berkeluarga. Keberhasilan bukan diukur dari seberapa cepat kita memberikan cucu untuk orang tua, melainkan seberapa siap kita menjadi garda terdepan bagi kesejahteraan anak-anak kita nantinya. Dengan mengambil keputusan untuk memperbaiki kondisi gaji dan tabungan terlebih dahulu, kita sebenarnya sedang berinvestasi pada kebahagiaan jangka panjang. Jangan biarkan rasa malu atau tekanan dari luar mengaburkan logika praktis kalian tentang bagaimana uang bekerja. Ingatlah bahwa yang akan menjalani sisa hidup dengan segala tagihan dan kebutuhan anak adalah kalian sendiri, bukan orang lain yang memberikan komentar miring. Membangun fondasi yang kokoh butuh waktu, dan tidak ada yang salah dengan menggunakan waktu tersebut untuk memastikan bahwa masa depan anak kalian nantinya tidak akan dipenuhi dengan kata, "Maaf, ayah dan ibu belum mampu." Bagian 2. Logika uang versus tekanan sosial. Menghitung biaya kasih sayang. Mari kita bicara jujur tentang angka, karena cinta saja tidak akan bisa membayar tagihan rumah sakit saat persalinan tiba. Banyak pasangan terjebak dalam romantisme bahwa rezeki anak sudah ada yang mengatur. Namun mereka lupa bahwa tanggung jawab untuk mengelola rezeki tersebut ada di tangan orang tua. Biaya awal untuk menyambut seorang manusia baru ke dunia ini, yang sering saya sebut sebagai biaya startup manusia, bukanlah jumlah yang sedikit. Mulai dari kontrol kehamilan rutin ke dokter spesialis, biaya vitamin, hingga proses persalinan yang biayanya terus merangkak naik setiap tahun. Bagi kalian yang gajinya masih pas-pasan, biaya ini seringkali setara dengan total tabungan yang kalian kumpulkan selama bertahun-tahun bekerja keras. Jika kita tidak memiliki cadangan dana yang cukup, momen yang seharusnya penuh kebahagiaan ini justru bisa berubah menjadi awal dari badai hutang yang mencekik leher. Kita perlu memahami konsep gelas kosong dalam manajemen hidup dan finansial. Bayangkan, kalian membawa sebuah gelas yang bukan hanya kosong, tapi juga memiliki retakan di sana-sini karena beban hutang atau cicilan yang belum selesai. Bagaimana mungkin kalian bisa memberikan air yang segar kepada orang lain jika gelas kalian sendiri tidak mampu menampung air tersebut? Memberi nafkah dan kenyamanan kepada anak memerlukan stabilitas diri terlebih dahulu. Memaksakan diri memiliki anak saat kondisi finansial masih berdarah-darah ibarat mencoba menyelamatkan orang yang tenggelam sementara kita sendiri tidak bisa berenang. Logika ini bukan bermaksud untuk bersikap materialistis. Stigma bahwa menunda punya anak adalah tindakan tabu atau egois perlu kita lawan dengan rasionalitas yang tajam. Seringkali, masyarakat lebih menghargai kuantitas anggota keluarga daripada kualitas hidup yang diberikan kepada mereka. Padahal, memberikan gizi yang cukup, akses kesehatan yang layak, dan lingkungan tempat tinggal yang sehat adalah bentuk kasih sayang yang jauh lebih nyata daripada sekedar memenuhi harapan sosial untuk cepat punya anak. Kita harus berani bertanya pada diri sendiri. Apakah kita ingin punya anak sekarang hanya karena takut dicibir tetangga? Atau karena kita memang sudah siap menjamin hak-hak dasar anak tersebut terpenuhi tanpa kekurangan? Mengedepankan kualitas hidup adalah langkah yang mulia, karena setiap anak berhak lahir di lingkungan yang sudah siap, secara mental maupun finansial, untuk mendukung potensi terbaik mereka. Salah satu ancaman yang paling nyata jika kita abai terhadap persiapan finansial adalah terciptanya generasi roti lapis atau sandwich generation yang baru. Ini adalah fenomena di mana seorang anak tumbuh besar dengan beban
untuk menopang ekonomi orang tuanya yang dulu tidak memiliki persiapan pensiun atau dana darurat. Ketika kita memutuskan punya anak saat gaji masih kecil, tanpa rencana peningkatan pendapatan, kita secara tidak langsung sedang mempersiapkan beban bagi anak tersebut di masa depan. Kita tentu tidak ingin anak kita nantinya terpaksa mengubur mimpi-mimpinya hanya karena harus melunasi hutang-hutang kita atau membiayai hidup kita di masa tua. Dengan menunda dan mempersiapkan finansial sekarang, kita sebenarnya sedang memutus rantai beban tersebut agar anak kita bisa lahir sebagai individu yang bebas mengejar cita-citanya sendiri. Penting untuk dipahami bahwa biaya membesarkan anak bukan hanya soal makan dan pakaian, tapi soal peluang. Biaya pendidikan berkualitas saat ini sudah menjadi investasi yang sangat mahal dan memerlukan perencanaan sejak dini. Jika saat ini gaji kita hanya cukup untuk makan dari hari ke hari, maka kita akan sangat kesulitan untuk membangun dana pendidikan yang kompetitif. Kita hidup di dunia yang sangat kompetitif, di mana akses terhadap pendidikan yang baik seringkali ditentukan oleh kemampuan finansial orang tua. Memilih untuk menunda adalah cara kita memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk naik kelas secara ekonomi. Sehingga saat anak itu lahir, kita sudah bisa memberikan tiket untuk masa depan yang lebih cerah bagi mereka. Ini bukan soal kemewahan, tapi soal memberikan alat yang cukup bagi mereka untuk bertahan dan sukses di masa depan. Kesimpulannya, menghadapi tekanan sosial memerlukan keberanian untuk memegang teguh logika uang yang sehat. Jangan biarkan komentar orang yang tidak ikut membayar tagihan kalian memengaruhi keputusan besar dalam hidup kalian. Menghitung biaya kasih sayang bukan berarti kita tidak ikhlas, tapi justru karena kita sangat peduli pada nasib anak kita nantinya. Kita ingin mereka tumbuh tanpa harus mendengar pertengkaran orang tua soal uang setiap malam. Kita ingin mereka fokus belajar tanpa harus khawatir apakah besok masih bisa sekolah atau tidak. Dengan bersikap logis hari ini, kalian sedang membangun sebuah pelabuhan yang aman dan nyaman bagi kehadiran buah hati kalian nanti. Kesiapan finansial adalah bentuk paling nyata dari perlindungan yang bisa kalian berikan sebagai orang tua sebelum mereka sempat meminta apapun dari kalian. Bagian 3. Mengatur ulang mindset. Menunda adalah investasi persiapan. Mari kita ubah cara pandang kita terhadap kata menunda. Karena selama ini, istilah tersebut sering dianggap sebagai bentuk kegagalan atau ketakutan. Padahal, dalam dunia manajemen yang sehat, menunda adalah sebuah strategi untuk membangun wadah yang kuat sebelum kita mengisinya dengan air. Bayangkan, kalian ingin menampung air hujan yang melimpah, tapi ember yang kalian punya saat ini masih penuh dengan lubang dan ukurannya pun terlalu kecil. Jika kalian memaksakan diri, air itu akan terbuang percuma dan hanya akan membasahi lantai tanpa bisa dimanfaatkan untuk masa depan. Menunda kehadiran anak saat gaji masih kecil adalah waktu yang kalian gunakan untuk menambah lubang-lubang finansial, memperbesar kapasitas diri, dan memastikan bahwa saat air rezeki itu datang, kalian sudah punya wadah yang layak dan kokoh untuk menampungnya, tanpa ada satu tetes pun yang terbuang sia-sia. Fase ini seharusnya tidak dilihat sebagai masa penantian yang hampa, melainkan sebagai masa investasi besar untuk meningkatkan nilai jual kalian di pasar kerja atau bisnis. Alih-alih merasa tertekan oleh omongan orang lain, gunakan energi tersebut untuk fokus pada peningkatan pendapatan dan penguasaan keahlian baru. Ketika pendapatan kalian meningkat, kalian tidak hanya mendapatkan angka yang lebih besar di rekening bank, tapi kalian juga mendapatkan kepercayaan diri. Menjadi orang tua yang sudah selesai dengan urusan perutnya sendiri akan jauh lebih tenang dalam mendidik anak. Kalian tidak akan mudah marah atau stres karena urusan sepele jika pondasi ekonomi kalian sudah stabil. Inilah yang saya sebut sebagai investasi persiapan, di mana ketenangan batin atau inner peace seringkali dianggap sebagai hal yang abstrak.
Padahal dalam prakteknya, ketenangan itu sangat berkaitan erat dengan saldo di tabungan. Bayangkan, perbedaan antara orang tua yang menyambut kelahiran anak dengan rasa was-was karena cicilan menumpuk, dibandingkan dengan orang tua yang menyambutnya dengan senyum lebar karena dana darurat sudah aman. Ketenangan mental orang tua adalah aset terbesar bagi tumbuh kembang seorang anak. Anak-anak sangat peka terhadap emosi orang tuanya. Dan jika orang tuanya selalu dalam kondisi stres karena masalah uang, maka anak pun akan tumbuh dalam suasana yang tegang. Dengan menunda sebentar untuk merapikan keuangan, kalian sebenarnya sedang memberikan hadiah berupa kedamaian mental bagi calon anak kalian. Sejak ia masih di dalam kandungan, ada sebuah analogi menarik yang selalu diingatkan oleh pramugari di dalam pesawat, yaitu gunakan masker oksigen kalian sendiri sebelum membantu orang lain. Hal ini bukan berarti kita egois, melainkan sebuah logika keselamatan yang sangat mendasar. Jika kalian sendiri sesak nafas karena kekurangan oksigen finansial, bagaimana mungkin kalian bisa memberikan bantuan yang optimal kepada anak kalian nantinya? Menunda adalah momen kalian untuk bernafas sedalam-dalamnya, mengamankan cadangan oksigen berupa aset dan tabungan. Gunakanlah masa penundaan ini sebagai fase riset dan pengembangan yang serius bagi keluarga kecil kalian. Ini adalah waktu terbaik untuk belajar bagaimana manajemen keuangan rumah tangga yang sebenarnya, membedakan mana keinginan dan kebutuhan, serta membangun kebiasaan menabung yang disiplin. Kalian bisa mulai mensimulasikan biaya hidup dengan seorang anak. Cobalah untuk menyisihkan sejumlah uang setiap bulan, seolah-olah kalian sudah memiliki anak, dan lihatlah apakah kalian masih bisa bertahan hidup dengan sisa uang yang ada. Jika dalam simulasi tersebut kalian merasa sesak, itu adalah sinyal bahwa kalian memang perlu memperbaiki arus kas terlebih dahulu. Masa R&D ini akan memberikan kalian data yang akurat tentang kapan waktu yang benar-benar tepat untuk mulai menambah anggota keluarga, bukan berdasarkan perasaan semata, tapi berdasarkan fakta keuangan. Memaknai penundaan sebagai sebuah bentuk kedewasaan akan membuat kalian merasa lebih berdaya dan tidak mudah goyah oleh standar kebahagiaan orang lain. Kalian sedang menyusun skenario terbaik untuk hidup kalian sendiri, dan itu memerlukan keberanian untuk berbeda dari arus utama. Ingatlah bahwa setiap orang punya garis waktu yang berbeda-beda, dan tidak ada kompetisi dalam hal kapan harus punya anak. Yang ada hanyalah tanggung jawab untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri sebelum memikul tanggung jawab atas nyawa orang lain. Dengan memiliki pola pikir bahwa menunda adalah sebuah persiapan yang matang, kalian akan menjalani masa ini dengan penuh syukur dan produktivitas. Kalian tidak sedang berlari menghindari tanggung jawab, justru kalian sedang bersiap-siap untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Bagian 4. Langkah praktis dan damai dengan keputusan sendiri. Setelah kita memahami logika dan mentalitas di balik keputusan ini, sekarang saatnya kita bicara tentang langkah nyata, agar kita tidak hanya terjebak dalam teori. Langkah pertama yang paling krusial adalah menetapkan indikator finansial yang jelas, atau yang saya sebut sebagai titik aman personal. Kalian dan pasangan harus duduk bersama untuk menentukan syarat apa yang harus dipenuhi sebelum memutuskan untuk memulai program kehamilan. Misalnya, kalian sepakat bahwa dana darurat minimal harus setara dengan 6 bulan pengeluaran rutin, atau semua hutang konsumtif yang berbunga tinggi harus sudah lunas terlebih dahulu. Dengan memiliki indikator yang terukur seperti ini, kalian tidak lagi merasa ragu atau bimbang, karena keputusan kalian didasarkan pada data yang objektif, bukan sekedar mengikuti rasa takut, atau malah mengikuti tekanan dari lingkungan luar. Menghadapi komentar miring dari keluarga atau tetangga, memang butuh strategi komunikasi yang cerdas, agar tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu. Kalian tidak perlu menjelaskan kondisi saldo rekening kalian kepada semua orang, tapi kalian bisa memberikan jawaban yang tegas, namun tetap sopan. Ubahlah narasi dari kata "belum mampu" menjadi "sedang mempersiapkan yang terbaik".
Katakanlah dengan tenang bahwa kalian sangat menghargai harapan mereka, namun kalian sedang fokus membangun pondasi yang kuat agar nantinya bisa memberikan kualitas hidup yang optimal bagi anak kalian. Ketika kalian berbicara dengan nada yang yakin dan penuh persiapan, biasanya orang lain akan segan untuk terus mendesak. Komunikasi yang efektif ini adalah kunci agar kesehatan mental kalian tetap terjaga selama masa penundaan ini berlangsung. Satu hal yang harus kalian tanamkan dalam pikiran adalah kebahagiaan rumah tangga kalian sepenuhnya merupakan tanggung jawab kalian berdua, bukan ditentukan oleh standar orang lain. Banyak pasangan yang terburu-buru punya anak hanya untuk memuaskan ego orang tua atau agar terlihat normal di mata masyarakat. Namun, akhirnya mereka harus berjuang sendirian di tengah malam saat tagihan datang menumpuk. Jangan biarkan standar kebahagiaan yang semu tersebut merusak keharmonisan kalian sebagai pasangan. Kejujuran terhadap kondisi dompet sendiri adalah bentuk kejujuran yang paling murni dalam pernikahan. Jika kalian dan pasangan sudah sepakat dan merasa damai dengan pilihan untuk menunda, maka gunjingan dari luar hanyalah suara bising yang tidak perlu didengarkan secara serius. Dalam masa persiapan ini, jangan lupa untuk tetap menikmati proses bertumbuh bersama pasangan, tanpa beban tambahan terlebih dahulu. Gunakan waktu ini untuk memperkuat ikatan emosional, menyelaraskan nilai-nilai pengasuhan yang akan diterapkan nanti, serta saling mendukung dalam karir masing-masing. Stabilitas finansial yang diikuti dengan kematangan emosional antara suami dan istri akan menjadi modal yang sangat luar biasa saat anak itu benar-benar hadir. Kalian akan memiliki tim yang solid dan siap menghadapi tantangan apapun, karena kalian sudah terbiasa bekerja sama dalam merencanakan masa depan. Kedamaian yang kalian bangun hari ini akan menjadi atmosfer yang sangat sehat bagi pertumbuhan anak kalian nantinya, sebuah lingkungan yang bebas dari stres finansial yang akut. Sebagai kesimpulan, mari kita pahami bahwa keputusan untuk menunda kehadiran anak karena alasan gaji yang masih kecil adalah salah satu bentuk tertinggi dari rasa cinta dan tanggung jawab. Kalian bukan sedang menunda kebahagiaan, melainkan sedang memastikan bahwa kebahagiaan itu nantinya bersifat permanen dan berkelanjutan. Bukan kebahagiaan sesaat yang dibayangi oleh ketakutan ekonomi. Kalian memilih untuk tidak egois dengan hanya memikirkan keinginan diri sendiri, melainkan memikirkan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan masa depan yang terjamin. Menunda adalah cara kalian menghormati sebuah nyawa, dengan memastikan bahwa saat mereka lahir, kalian sudah menyediakan karpet merah berupa keamanan, stabilitas, dan kasih sayang, yang tidak terbagi oleh rasa cemas akan biaya hidup. Akhir kata, jangan pernah merasa kecil hati jika saat ini kalian masih berjuang untuk merapikan kondisi finansial sebelum memutuskan memiliki momongan. Setiap langkah kecil yang kalian ambil untuk menabung, melunasi hutang, atau meningkatkan keahlian adalah langkah nyata menuju menjadi orang tua yang hebat. Percayalah bahwa persiapan yang matang tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalian sedang membangun sebuah warisan yang lebih dari sekadar materi, yaitu sebuah pola pikir yang bijaksana tentang bagaimana mengatur hidup dengan penuh kesadaran. Tetaplah fokus pada tujuan kalian, hargai setiap prosesnya, dan sambutlah masa depan dengan kepala tegak. Karena kalian tahu bahwa kalian sedang mempersiapkan yang terbaik bagi generasi berikutnya.